Saudara, hari ini kita akan bersama-sama membahas satu topik khotbah yang sangat penting, yaitu khotbah ke-85 tentang mengerjakan keselamatan. Ya, ada di situ saya tuliskan judul aslinya, On Working Out Our Own Salvation. Jadi mengerjakan keselamatan kita. Saudara, ketika kita berbicara tentang keselamatan, ada banyak orang, ya harapan saya tidak termasuk kita, atau mungkin termasuk kita juga, yang berpikir ketika seseorang sudah terima Yesus, sudah dibaptis, ya sudah selesai. Ada banyak perjuangan kita itu hanya sampai menghantar orang terima Yesus, dibaptis, selesai. Bahkan kadang-kadang secara sistem gereja pun sebagian besar seperti itu. Membimbing orang. Tahun ini kita ada juga murid katekisasi. Oke, atau membimbing orang dibaptis atau di CD, selesai itu selesai. Ada sebagian orang yang lebih baik sedikit, setelah dibaptis terlibat pelayanan. Wah, udah bagus itu. Rajin ke gereja. Wah, bagus sekali itu. Rajin beri persembahan. Syukur-syukur kalau mungkin nanti sudah cukup waktunya jadi majelis. Udah merasa cukup. Sebenarnya pemahaman atau konsep yang salah, yang keliru, tapi yang terus menerus diikuti. Dan sebagian besar orang Kristen memiliki pemahaman seperti ini. Padahal saudara, ketika saya dan saudara percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu baru permulaan. Sekali lagi saudara-saudara, ingat baik-baik. Baru permulaan. Startnya di sana. Memulai sesuatu yang baru di sana. Saudara, maka hari ini kita mengambil satu bahagian yang tadi saya katakan dari khotbah John Wesley, bagian 85, tentang bagaimana kita mengejarkan keselamatan kita. Kita akan bersama-sama, mari Bapak Ibu, adik-adik yang di rumah, coba membuka Alkitabnya dari Filipi pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. 2 ayat saja. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita memperhatikan dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membaca demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau saudara kita membaca di dalam ayat ini sangat ditekankan kerjakanlah, saudaraku. Nah, sebelumnya kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab kita, ayat ini ada dalam satu perikop besar tentang bagaimana kita hidup sebagaimana Kristus hidup. Jadi kalau saudara melihat ayat ini, coba lihat dalam satu rangkaian yang berbicara bagaimana saya dan saudara harus hidup. Salah satunya yang sering kita kutip itu pasal 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam kehidupanmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Atau kalau dalam terjemahan sehari-hari lebih sederhana, hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Jadi saudara berjiwa, memiliki pikiran, perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus, itu bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Bukan sesuatu yang otomatis tanpa Anda dan saya bekerja apa-apa, udah pasti.
Tidak, saudaraku. Tapi justru di dalam ayat ini ditegaskan butuh upaya, butuh kerja keras dari setiap orang yang sudah tentunya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Saudara, makanya hari ini kita berbicara tentang mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan. Apa itu mengerjakan keselamatan? Saudara, kita coba lihat secara sederhana. Ketika kita memperhatikan kata-kata ini, mengerjakan keselamatan ini, saudaraku, kalau kita lihat secara umum dalam terjemahan bahasa Inggris, ini tidak berbicara tentang kita bekerja untuk keselamatan, bukan itu. Tapi justru kita mengerjakan, itu work out. Jadi yang keluar bukan mendapatkan sesuatu. Bukan saya melakukan sesuatu supaya saya selamat, bukan. Maka hari ini saya tidak berbicara banyak tentang bagaimana memperdebatkan kita diselamatkan oleh karena bekerja atau iman. Bukan itu yang saya perdebatkan hari ini. Tapi kita fokus bagaimana saya dan saudara yang sudah percaya hanya oleh iman anugerah di dalam Kristus Yesus setelah saya dan sudah selamat. Nah, setelah selamat nih bagaimana? Kerjakanlah keselamatanmu. Saudara, mari kita coba lihat secara sederhana di dalam Alkitab kita apa yang dinyatakan oleh Alkitab atau istilah tentang kerjakan. Saudara, tentang kerjakan sebenarnya dipakai kata katergeseste. Katergeseste. Ini kalau kita berbicara tentang ayat ini sebetulnya ya, ini bentuk kata kerja imperatif. Imperatif itu sebetulnya perintah. Imperatif itu satu keharusan. Imperatif itu satu mandat sebetulnya. Ya. Jadi kerjakan berarti kerjakanlah. Perintah. Ada penekanan di sana. Jadi bukan kalau ya udahlah sambil karena kamu udah selamatkan, udahlah kalau memang bisa cobalah kamu kerjakan. Bukan. Kerjakanlah. Ini satu keharusan, ini satu paksaan, ini satu mandat yang saya dan saudara lakukan. Nah, memang kalau kita melihat dari kata ini yang dari sebenarnya ini berasal dari kata katergesomai, gasomai, ini artinya apa? Selesaikan, menyelesaikan, membuat lengkap, membuat utuh, sempurna. Jadi ketika kita berbicara kerjakan berarti apa? Kerjakanlah, selesaikanlah, buatlah lengkap, buatlah utuh, sempurna, sempurnakanlah. Nah, makanya saudara, salah satu yang sangat menarik ketika Tuhan Yesus disalibkan, salah satu kata yang ada di atas kayu salib itu, 7 perkataan salib itu adalah apa? Sudah selesai. Sudah selesai di situ apa? Sudah sampai kepada telosnya. Tujuannya sudah komplit, sudah utuh, sudah lengkap. Maka saudaraku, dalam bagian ini saya katakan bahwa ketika kita berbicara tentang Yesus, dia bukan hanya teladan dalam kerendahan hati. Karena dalam pasal ini disebut itu ya. Pasal 2 itu, ayat 1 sampai 11. Saudaraku, tapi juga teladan dalam ketaatan. Ketaatannya sampai kapan? Enggak mula-mula. Enggak di tengah jalan berhenti. Tetapi sampai selesai. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang mengerjakan keselamatan ini sebetulnya kalau kita mau pahami secara sederhananya adalah berarti ketika saya dan saudara mengerjakan keselamatan saya dan saudara, berarti saya sedang hidup sesuai dengan status saya dan saudara. Apa status saya dan saudara berkaitan dengan keselamatan? Orang yang sudah yakin atau orang yang sudah memiliki kepastian keselamatan. Jadi saya dan saudara sedang hidup sesuai dengan status saya dan saudara.
Maka saudara, kalau orang yang menganggap acuh ini, menganggap remeh mengerjakan keselamatan ini, atau kalau seseorang yang sudah diselamatkan tapi hidupnya tidak berpadanan dengan keselamatan itu, sebetulnya dia atau seseorang itu kita katakan sebagai apa? Bukan Kristen. Saudara, disinilah sebetulnya letaknya kalau kita mau berbicara sejati dan tak sejati. Ya, saya dulu mau buka satu kelas pemuritan, ya, judulnya Aku Kristen Sejati. Kristen sejati. Aku Kristen sejati. Kalau ada sejati berarti ada palsu, ada gadungan. Saudara, mungkin istilah itu terlalu kasar ya, Kristen gadungan. Tapi sebenarnya kalau saya dan saudara diselamatkan, tetapi saya tidak menghidupi, saya tidak memiliki kehidupan sesuai dengan status itu, ya gadungan namanya. Sama kan? Orang punya kostum apa, tapi perilakunya tidak seperti itu. Sama kan? Saya pakai kostum pendeta, tapi perilaku saya tidak mencerminkan pendeta gadungan. Betul kan? Maka saudara, ketika kita berbicara tentang mengerjakan keselamatan, ini sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Yang saya dan saudara semuanya harus mengerjakannya. Saudara, jujur sebagai hamba Tuhan, saya sebetulnya tergoda untuk memilih tema-tema yang populer hari-hari ini karena sedang krisis. Tapi saya ketika bergumul untuk memilih topik-topik dari sekian banyak khotbah John Wesley, saudara, saya percaya Tuhan bekerja juga karena tidak langsung cepat saya pilih. Bergumul saya memilih tema-tema ini. Salah satu yang menarik perhatian saya topik ini. Karena justru di tengah-tengah krisis inilah semestinya saya dan saudara bisa membuktikan status saya dan saudara orang yang memiliki kepastian keselamatan. Aneh bukan kalau saya dan saudara lebih paranoid dari yang lain? Aneh bukan kalau saya dan saudara lebih egois dari yang lain? Aneh bukan kalau saya dan saudara punya sikap yang lebih buruk dari orang lain? Di tengah-tengah krisis ini, saya dan saudara lebih khawatir, saya dan saudara lebih takut. Aneh bukan? Nah, maka saudaraku, mengerjakan keselamatan itu sekali lagi tidak bisa ditawar-menawar. Harus kita buktikan. Jadi supaya saya dan saudara benar-benar juga menjadi orang Kristen yang sejati, bukan gadungan, ya, bukan palsu, saudaraku. Yang kedua, saudara, dikatakan saudaraku, ketika kita berbicara di sana, dikatakan gini ayat itu, ya. Kerjakanlah, dikatakan situ kan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa artinya kalau firman Tuhan ini mengatakan mengerjakan sesuatu dengan takut dan gentar? Saudara, kalau mau saudara membaca kitab surat Paulus, surat-surat Paulus, itu ada ciri khas. Salah satunya istilah ini, takut dan gentar. Sebenarnya saudara, kalau kita berbicara takut dan gentar ini, sebenarnya Paulus ingin mengungkapkan hormat. Jadi bukan takut gentar karena hukuman, bukan. Ya, takut gentar, oh karena nanti kalau nggak lakukan dihukum, bukan itu. Tapi berbicara hormat. Mungkin kita di situ saya berikan coba contohnya, umpamanya sebagai satu contoh praktis, kalau kita sudah membaca di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 15, di situ Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus supaya menerima Titus dengan takut dan gentar. Jadi menerima Titus yang dikirim waktu itu oleh Paulus ke sana, supaya orang Korintus menerimanya dengan takut dan gentar, dengan hormat maksudnya, di dalam Tuhan, ya. Atau kalau saudara membaca dalam Efesus juga pasal 6
5 itu berbicara tentang hubungan hamba, budak dengan tuan, dikatakan juga sama. Hormatilah budak atau hamba, hormatilah tuanmu. Bukan karena di depan kita, di depannya aja. Banyak kan orang menghormati tuannya di depan, di belakang lalu pukul ya, mau pukul. Enggak, hormatilah tuanmu dengan takut dan gentar. Jadi saudara, kalau saya dan saudara ini mengerjakan keselamatan, ini juga karena kita menghormati, karena kita memuliakan, karena kekudusan Allah yang memberi kepada kita satu motivasi untuk saya dan saudara hidup sesuai dengan status kita. Makanya dikatakan di situ dengan takut dan gentar, berarti mengerjakan keselamatan yang didasarkan pada hormat pada Allah. Maka saudara, dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi dikatakan kan tadi lanjutannya kan, bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Saudara, banyak di gereja kita, ya kita bicara konteks gereja kita lah ya, Metodis ya, ada orang-orang tertentu yang ketika dilayani seseorang hamba Tuhan, begitu mengidolakannya, ketika hamba Tuhan itu pergi, gak rajin lagi dia. Saudara, salah besar itu. Ada orang yang begitu, pokoknya kalau dia yang mimpin saya akan mau jadi pengurus, kalau bukan dia nggak mau. Salah besar saudaraku. Dengan siapa saja. Ada banyak orang yang begitu setia ikut doa, begitu setia ikut melayani ketika orang itu memimpin. Atau mungkin nggak usahlah hamba Tuhan. Kalau koordinatornya dia pasti saya pergi. Kalau ganti, nggak semangat lagi dah. Sudah salah besar. Yang saya dan saudara lakukan harusnya, karena saya dan saudara lakukan karena hormat kita kepada Allah. Tidak peduli siapa yang memimpin, tidak peduli siapa yang koordinir kita, nggak peduli suasana seperti apa. Saya dan saudara tetap kerjakan, mengerjakan saudaraku keselamatan karena hormat kita kepada Allah. Saudara, yang kedua, kata ini juga bisa mengartikan kenapa kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kata ini juga memperlihatkan bahwa ternyata mengerjakan keselamatan itu tidak mudah. Saudara, dalam berbagai kesempatan saya suka katakan gini istilahnya. Banyak orang yang terlalu menganggap anugerah yang Tuhan berikan itu murahan. Banyak orang yang menganggap pelayanan yang namanya pelayanan di gereja juga murahan. Banyak orang menganggap bahkan menyangkut hubungannya dengan Tuhan itu hal yang sepele, yang paling gampang di cancel, yang paling gampang dimenangkan oleh urusan-urusan yang lain. Saudara, saya mau katakan kepada kita, kalau itu masih pemahaman kita, saya dan saudara belum di sini. Atau bahkan ada orang yang lebih mengatakan bahwa ternyata kerja cari uang itu lebih susah daripada mengikut Tuhan. Saya mau katakan, hati-hati. Jangan-jangan kamu belum di sini juga. Banyak orang mau menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan apa saja untuk bekerja di dunia ini. Minggu lalu saya khotbah tentang ini, bukan? Saudara, kalau engkau menganggap urusan dunia, mencari harta dan lain sebagainya lebih sulit daripada kita mengerjakan keselamatan kita, hati-hati. Saudara, justru mengikut Tuhan, mengikuti kehendak Dia dalam setiap hidup kita, termasuk ketika engkau bekerja, itu perkara yang sangat-sangat sulit. Saya sedang tidak mengatakan bahwa mengerjakan keselamatan itu hanya sebatas kamu datang ke gereja rajin, tidak sedang itu. Tapi kalau kamu datang ke gereja pun tidak rajin, bagaimana sudah mau mengerjakan keselamatan? Saya tidak sedang mengatakan mengerjakan keselamatan itu hanya sebatas Anda ikut melayani, ikut jadi ini, ikut jadi itu. Bukan sekedar itu. Tapi kalau hal yang sepele itu pun
Ada dan saya tidak bisa lakukan? Bagaimana saya dan saudara akan mengerjakan keselamatan kita? Memperlihatkan status kita, cara berpikir kita yang berbeda, cara berbicara kita yang berbeda, sikap kita yang berbeda, apapun. Saudara, kadang aneh kalau kita memperhatikan perdebatan orang percaya tidak juga jauh beda dengan perdebatan tidak percaya. Aneh kalau lihat orang konflik orang yang percaya juga tidak beda dengan konflik orang yang tidak percaya. Aneh sebetulnya. Belakangan ini Tuhan juga menegur saya secara pribadi. Dalam masa-masa yang harus menahan diri di rumah, saudaraku, saya sebenarnya sudah tidak tahan. Terpaksa, saudaraku, tapi Tuhan banyak mengoreksi hidup saya. Karena saya dan saudara harus berbeda. Khotbah ini bukan hanya untuk saudara, tapi untuk saya. Kalau saya tahu sama dengan yang lain, gadungannya saya. Saudara-saudaraku, mengikuti, mengerjakan kehendak Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari bukan hal yang gampang. Jadi sekali jangan engkau bilang cari duit Pak lebih susah. Salah, saudaraku. Mengikuti kehendak Tuhan, gadungannya yang gampang itu. Sejati susah, saudaraku. Saudara-saudara, saya ingin mencoba mengutip sedikit tentang konsep pengajaran Wesleyan juga. Saudara, salah satu yang sangat memberkati saya ketika saya coba mempelajari pengajaran John Wesley ini, salah satunya John Wesley pribadi yang sangat menekankan tentang kekudusan hidup. Pertama, John Wesley di tengah-tengah yang waktu itu ajaran ada yang dominan menekankan tentang benar-benar cuman peran Allah saja. Di satu sisi, John Wesley berbicara tentang bagaimana peran manusia juga. Saudara, ketika kita berbicara tentang pengudusan juga bukan pengudusan yang tiba-tiba sudah selesai, bukan. Tapi pengudusan yang terus mengalami proses, terus menerus. Maka ayat yang favorit dikutipnya dari Ibrani 12:14 itu, kejarlah kekudusan. Saudara, kalau sudah dapat nggak udah perlu kejar. Yang dikejar itu kan yang belum dapat, ya kan? Ini kalau ada mungkin di rumah ada yang atau yang ngikuti apa ini single kan, cowok ngejar cewek kan, kalau sudah dapat gak usah dikejar kan, yang belum dapatnya anda kejar. Makin jauh makin kenceng, makin susah makin kenceng, mengejar itu namanya. Ya, nggak usah kejar-kejaran lah ya, saudara. Tapi hidup kudus harus dikejar, diupayakan, proses, saudaraku, dengan kerja keras. Nah, konsep kekudusan juga ketika kita berbicara tentang konsep John Wesley juga mengenal yang namanya tentang kesempurnaan Kristen. Apa itu kesempurnaan Kristen? Kesempurnaan Kristen ini sebetulnya berbicara pengudusan yang menyeluruh, pengudusan yang total. Maka saudara, ketika kita berbicara salah satu sarana anugerah dalam proses ini, salah satu ya, contohnya umpamanya kelas meeting. Saudara, kenapa orang seringkali bicara Pak kelas meeting ini kenapa bahannya sederhana? Ya, karena kelas meeting tujuannya bukan menambah pengetahuanmu, tapi melalui hal yang sederhana itu engkau supaya berubah perilakumu. Pak, ini saya sudah tahu, betul. Sudah tahu. So kalau sudah tahu, kenapa? Masalahnya, yang engkau tahu itu apakah engkau praktekkan? Karena faktanya banyak yang kita tahu tapi tidak pernah kita lakukan. Faktanya banyak yang kita mengerti tapi itu tinggal di sini. Tidak pernah menjadi hidup kita. Maka tujuan dari kelas meeting kita adalah perubahan perilaku. Pengudusan itu pengudusan yang betul-betul
total, menyeluruh, ya. Jadi berbicara tentang entire sanctification, menyeluruh saudaraku bicara ini. Makanya saudara, kalau kita berbicara tentang konsep John Wesley tentang kehidupan itu sangat sesuai dengan apa yang dikatakan Paulus ini. Terus mengerjakan. Maka saudara jangan pernah Anda stop. Dalam kehidupan kita terus harusnya makin tinggi. Ya. Jangan jatuh bangun. Jatuh bangun, terus jatuh bangun. Harus makin tinggi. Jatuh pun naiknya harus makin tinggi lagi. Jatuh pun makin tinggi. Saudara, di sini yang harus saya dan saudara kerjakan. Jadi jangan bangga kalau saudara menyebutkan saya sudah sekian tahun Kristen. Ya, bersyukur. Persoalannya, apakah Anda sudah makin sempurna? Kalau masalahmu masih sama dari sejak berapa tahun yang lalu sampai sekarang, berarti proses itu nggak sedang terjadi dalam dirimu. Saya sedang tidak mengatakan bahwa tidak menghormati kita yang sudah lama percaya, bukan. Karena kata-kata itu juga saya tujukan kepada diri saya. Harusnya saya dan saudara makin hari makin sempurna. Proses pengudusan, proses kesempurnaan itu terjadi, saudaraku. Nanti kalau normal lagi suasana, Bapak Ibu boleh hadir dalam kelas teologi ya. Salah satu sesi nanti saya akan bahas secara detail tentang tahap-tahap ini. Saudara boleh ikut yang belum. Jadi ini sekalian promosi ya. Jadi yang tidak ikut nanti boleh ikut, saudaraku. Ada proses, saudaraku. Nah saudara, saya senang dengan sekolah minggu karena lagunya banyak yang bagus sebetulnya. Saya coba cari yang lagu yang untuk orang tua tidak begitu dapat. Saya tidak tahu apa saya yang kurang memang mencarinya. Tapi ada lagu sekolah minggu itu yang nyanyi sangat bagus menurut saya. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Jadi saudaraku, ketika kita diproses itu, iya, mengerjakan keselamatan kita tadi dengan apa? Hormat. Sudah kalau hormat seseorang, saudara berani bersungut-sungut. Saudara, saya mungkin contoh ini berkali-kali saya sampaikan kepada saudara ya. Tapi saya ingin menggambarkan betapa kita mengerjakan sesuatu itu kalau dengan hormat itu sangat senang sekali. Saudara, saya beberapa kali dipercaya oleh orang. Hal yang kecil saudaraku, menurut orang lain juga. Tapi bagi saya setiap perkara kecil itu Tuhan akan percaya suatu ketika percaya besar. Saudara, saya pernah dikasih tugas untuk mematikan lampu. Kecil kan saudara? Lampu jalan. Kenapa saya diberikan tugas mematikan? Karena kalau menghidupkan gak usah dikasih tugas, orang pasti hidupkan. Karena gelap, hidupkan. Tapi giliran mematikan, gak tanggung jawab orang. Mau nyala sepanjang hari, nyalalah. Saya dikasih tugas itu. Saudaraku, karena pemimpin yang ngasih tugas, saya bangga saudaraku. Dipercaya untuk apa? Matikan lampu. Yang kedua, saudaraku, saya pernah dipercaya untuk jaga kolam. Saya jaga dengan baik, sekalipun pernah ada terjadi korban. Ikan yang besar begitu mati, karena saya pindah, saya kuras kolamnya mati. Tapi saudara, ketika saya mengerjakan tugas yang dipercaya itu beberapa tugas, teman-teman saya selalu mencela saya. Sumardi, kau itu di sini tidak mau jadi jongos. Sumardi, kau itu di sini tidak mau jadi tukang kebun. Kenapa orang itu menganggap itu? Karena menganggap ini pekerjaan yang murahan. Tapi saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, apakah saya melakukannya dengan bersungut-sungut? Enggak, saudaraku. Saya senang dan bangga. Nah saudara, maka ketika kita mengerjakan keselamatan kita, Anda mengerti bagaimana Tuhan telah membayar hidupmu begitu mahal. Saudara, ini memang susahnya kadang kalau pendeta ya. Kalau pendeta itu ngomong melayani selalu dianggap ya kamu kan pendeta. Tapi saya mau katakan, sampai hari ini saya selalu atau bahkan saya tidak pernah menolak pelayanan apapun.
yang saya bisa kerjakan. Saudaraku. Bahkan saudaraku, ini untuk kesaksian, tidak ada maksud yang lain. Waktu saya belum sekolah teologi ya, saya dulu orang daerah, saudaraku. Jadi salah satu tugas saya itu kasih makan ternak. Jadi kalau mau hari Sabtu, saudara, hari Sabtu itu saya cari makanan 2 kali makanannya. Supaya apa? Supaya hari Minggu saya tidak terganggu untuk mencari makanan ternak. Hari Minggu saya full ke gereja. Dari buka gereja sampai nutup gereja. Saudara, siapa yang nyuruh saya? Nggak ada. Nggak ada yang nyuruh. Kenapa? Karena ketika saya tahu Tuhan sudah membayar hidup saya, apa yang saya bisa lakukan? Maka nyanyian ini sangat indah. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Jadi saudara, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita ini sebenarnya harusnya mendampakkan, menghasilkan perkara-perkara atau tindakan-tindakan yang real. Sekali lagi saudaraku, karya keselamatan Allah dalam diri kita ini semestinya menghasilkan dampaknya, impactnya, pekerjaan-pekerjaan yang nyata. Sekalipun pekerjaan itu tidak pernah bisa menghasilkan keselamatan kita. Ini konsep yang sangat penting. Jadi ketika kita berbicara tentang itu, saudara, maka proses ini sekalipun sulit harus saya dan saudara kerjakan dengan sukacita. Saudara, ayat 13 sebenarnya menjadi penghibur bagi kita. Karena dikatakan di sana apa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Perhatikan baik-baik ini. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, ini juga sebenarnya kalau saya membaca ini ciri khas Paulus. Pada waktu saudara membaca 1 Korintus pasal 10 kalau nggak salah ya, yang tentang aku sebagaimana aku ada sekarang. Kasih karunia itu tidak sia-sia yang diberikan kepada aku, karena aku bekerja lebih keras daripada yang lain. Tapi setelah itu dia bilang apa? Tapi bukan aku, karena kasih karunia. Saudara, Paulus ingin mengajak kita melihat bagaimana usaha kita, bagaimana perbuatan baik kita yang dihasilkan dari keselamatan itu pun karya siapa? Karya Allah. Saudara, makanya kalau kita berbicara tentang kebenaran ini, saudaraku, kita melihat bagaimana usaha manusia itu adalah berkat kemampuan yang diberikan oleh Allah. Allah yang memberikan kepada kita. Kita bisa mengerjakannya. Allah yang memberikan kepada bapak ibu, adik-adik yang di rumah, sehingga kita bisa mengerjakannya. Karya Allah dalam diri kita memberikan baik hasrat maupun kekuatan. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Jadi makanya kalau kita berbicara tentang kehidupan ini, kalau saya dan saudara berbicara tentang pekerjaan di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Maka bersyukurlah ketika saya dan saudara masih diberi kesempatan untuk melakukannya. Saudara, saya akan akhiri dengan ayat ini. Saudara, mari kita membacanya bersama-sama. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Memang seringkali ayat ini kita bahas dengan ayat 21. Biasanya kapan dibahas? Ketika ada kedukaan. Mati adalah keuntungan. Saya mau katakan, karena ini bukan suasana duka ya, jangan ngomong dulu matimu nanti untung. Masalahnya kamu hidup buat untuk apa? Sekali lagi, karena ini bukan masalah kedukaan hari ini, saudaraku.
Jangan berbicara kamu yakin matinya untung. Pertanyaannya, hari ini sekarang hidup untuk apa? Karena bagi Pak Saudara, ketika kita hidup di dunia ini berarti bekerja. Banyak orang, Pak, saya sudah capek dari Senin sampai Sabtu kerja, udahlah Minggu nggak usahlah ke gereja. Saya sudah capek, Pak, dari Senin sampai Jumat sekolah, udahlah Sabtu Minggu pengen istirahat. Saudara, semestinya ketika saya dan saudara masih diberi kepada Tuhan, kepada kita kesempatan untuk hidup, bekerja, memberi buah. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, ketika nanti kita istirahat, untung, kerja pun kagak mau untung. Kerja hari ini. Maka ketika apa yang saya dan saudara bisa lakukan, jangan pernah buang waktu dengan sesuatu yang tidak berguna. Jangan habiskan pikiranmu untuk mikirkan yang tidak berguna. Jangan habiskan perkataanmu untuk ngomong yang tidak berguna. Jangan habiskan tanganmu untuk ngetik sesuatu yang tidak berguna buat kemuliaan Tuhan. Apapun yang saya dan saudara lakukan, ketika hari ini masih hidup, bekerja, memberi buah. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah krisis ini, firman Tuhan boleh mengingatkanmu. Justru ini kesempatan yang bagus untuk saya dan saudara mengerjakan iman kita. Kita kerjakan oleh karena hormat kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan juga yang memberikan pada kita kuasa, kemampuan, bahkan hasrat keinginan dalam diri kita. Kalau hari ini saya dan saudara masih bisa hidup, hari ini saya dan saudara bisa sehat, oh saudara, jangan tunda waktunya. Berarti Tuhan ingin kau bekerja. Bekerja memberi buah. Bukan hanya bekerja untuk dirimu sendiri, bukan hanya bekerja untuk mengumpulkan uang, bukan. Bekerja memberi buah melalui profesimu, melalui usahamu. Engkau mengerjakannya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita satukan hati berdoa. Tuhan, buat kami semua mengerti tentang maksud kebenaran firman-Mu hari ini. Ampuni kalau kami selama ini berpikir bahwa kami sudah cukup Tuhan, sudah percaya kepadamu, sehingga kami menjadi orang Kristen yang pasif, bahkan cenderung malas. Tuhan, tolong kami hari ini untuk kami semakin mengerti bahwa kami terus harus bekerja keras mencapai kesempurnaan hidup kami, mengejar kekudusan, bekerja memberi buah buat kemuliaan-Mu. Berkati Bapak Ibu yang ada di rumah atau siapa saja yang mengikuti ibadah ini, supaya mulai hari ini kami menggunakan setiap kesempatan melalui perkataan kami, melalui tulisan kami, melalui sikap dan tindakan kami, kami benar-benar menyaksikan status kami sebagai orang yang sudah diselamatkan, sehingga dunia ini boleh melihatnya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Pimpinlah kami setiap saat kami membutuhkan pertolongan dan bimbingan-Mu. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu. Semua orang kita katakan